Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai pembangunan Ibu Kota Nusantara, kita sudah terhubung dengan tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, ada Mbak Prita Laura, serta pengamat infrastruktur dan tata kota, ada Bapak Yayat Supriyatna. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Mbak Prita Laura dan Pak Yayat Supriyatna. Selamat siang Mas Pram. Selamat siang Mbak Prita. Bertemu lagi juga Pak Yayat, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Baik, terima kasih Mbak dan Pak Yayat telah bergabung bersama kami di Ayu Siang kali ini. Kita ke Mbak Prita terlebih dahulu. Mbak Prita, mungkin Mbak Prita bisa cerita nih, sepertinya sebenarnya apa sih semangat awal didirikannya IKN ini dan kenapa IKN ini menjadi salah satu program utama dalam pemerintahan Presiden Jokowi kali ini? Baik, pertama kita akan melihat kita memiliki satu masalah yang sama yang menjadi satu problem statement bangsa ini adalah masalah ketimpangan pembangunan, gitu ya. Bagaimana ini menjadi satu permasalahan yang dibicarakan selama bertahun-tahun. Ibu kota DKI Jakarta dan di Pulau Jawa ini begitu padat dengan penduduk, begitu yang ada di sana. Perputaran ekonomi juga sangat besar di sana. Ketimpangan terjadi di beberapa daerah. Nah, inilah yang kemudian harus dibuatkan satu solusi yang akan merubah semuanya. IKN ini adalah sebuah transformasi. Kalau saya kutip apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi adalah bahwa pembangunan ibu kota negara bukan hanya sekedar membangun gedung pemerintahan, namun ini adalah sebuah transformasi struktural Indonesia. Jadi terstruktur. Dengan adanya IKN kemudian nanti akan diikuti oleh berbagai pembangunan yang juga struktur. Transformasi struktural Indonesia untuk membangun tata kehidupan yang lebih baik. Tujuannya apa? Tujuannya untuk Indonesia yang makin kompetitif, untuk kehidupan sosial yang lebih adil. Itulah sebenarnya visi dari Presiden Jokowi untuk membangun IKN. Dan kita juga akan melihat bahwa IKN ini adalah sebuah showcase transformasi ke depannya, bagaimana transformasi lingkungan tentunya di sini. Bagaimana IKN kemudian dibangun dengan konsep Green City. Kita tahu bahwa DKI Jakarta punya predikat sebagai juaranya polusi, begitu ya, betul. Untuk kemudian di beberapa kota. Namun untuk ukuran kota-kota di dunia. Namun dengan wajah baru Ibu Kota Nusantara, kita akan memiliki sebuah konsep ibu kota yang selama ini menjadi penyumbang polusi. Kita akan melihat sebuah konsep ibu kota yang ramah lingkungan, begitu, yang memberikan kehidupan kualitas yang lebih baik, di mana ruang terbuka hijau lebih banyak dibandingkan gedung-gedung yang ada. Oke, baik Mbak Prita, kita ya silakan. Oke, kita ke Pak Yayat. Pak Yayat, kalau Pak Yayat melihat sejauh ini bagaimana sih Anda melihat tantangan pembangunan IKN? Ini menarik ya, tadi Mbak Prita mengatakan, yang menarik adalah merubah orientasi dari Jakarta sentris ke Indonesia sentris. Jadi pembangunan itu tidak hanya dipusatkan di Jawa dan Jakarta, tapi pada konteks Indonesia sentris, yaitu memusatkan pertumbuhan baru di wilayah luar Pulau Jawa. Tadi betul Mbak Prita mengatakan bahwa ini adalah kekuatan struktur untuk melakukan reformasi perubahan, baik dalam pola penyelenggaraan pemerintahan maupun membangun sebuah ikon ibu kota yang merepresentasikan harmoni antara alam, pembangunan, dan sebagainya. Kalau menurut saya, ini namanya struktur yang membangun kultur. Nah, kultur apa yang dibangun? Karena kita tahu, kalau kita di Jakarta, biasanya kita tinggal di metropolitan, tapi mental kita katroan, gitu ya, masih kampungan. Tapi bagaimana kota pun bisa membangun struktur baru, kultur baru. Nah, dari mana mulainya? Dari infrastruktur. Di mana contohnya? Misalnya contoh, IKN itu punya namanya KPI, Key Performance Indicator. Key Performance Indicator itu adalah standar-standar kota untuk memiliki standar untuk bagaimana dia tumbuh kembangnya. Contohnya apa yang bisa berubah? Salah satu, 10 minutes. Kota 10 menit. Kota 10 menit itu menggambarkan kota yang akan mengedepankan berjalan kaki. Kota yang nanti 80% layanan mobilitasnya dengan menggunakan public transport. Artinya apa? Konsep Green City dan Green Transportasi itu masuk di dalamnya. Kalau di Jakarta, hampir 80% orang menggunakan mobil pribadi, motor pribadi. Nanti di IKN, 80% orang akan menggunakan public transport. Nah, pertanyaannya,
desain apa yang digunakan dalam mewujudkan kota dengan 80% public transport. Kedua, mengharmonikan untuk memudahkan mobilitas, tempat tinggal, tempat bekerja, dengan kemudahan melakukan perjalanan. Jadi kota sangat efisien dari waktu, efisien bahan bakar. Jadi kita bisa mengurangi emisi gas rumah kacanya. Oke, Yang Pak lain Yayat. nanti, itu artinya apa? Pembentuk dasar adalah struktur ruang kota untuk membangun kultur baru kota. Nah, itu kata kunci bagaimana membangun kota yang lebih terstruktur sejak awal. Baik, ini menuju kota masa depan ya Pak Yayat ya. Kalau ke Ya. Mbak Prita lagi, Mbak Prita, ini upaya-upaya apa Mbak Prita yang saat ini menjadi fokus utama pemerintah dalam mempercepat pembangunan fisik IKN saat ini? Baik, kalau pembangunan fisik, lagi-lagi saya mau sampaikan tidak ada yang dipercepat. Semuanya sudah sesuai dengan target. Hari ini kita menyaksikan bagaimana Presiden Jokowi sudah meresmikan Istana Negara, begitu ya. Istana Garuda sesuai target akan selesainya bulan November dan akan diresmikan oleh Presiden berikutnya yaitu Pak Prabowo Subianto. Jadi saya katakan di sini tidak ada yang dipercepat, sesuai target semuanya. Namun saya ingin mengutip kembali tadi apa yang disampaikan oleh Pak Yayat Supriyatna tadi, struktur membangun culture. Ini benar sekali seperti itu karena kalau kita lihat tadi saya belum selesai untuk menjelaskan bahwa sebenarnya di IKN ini juga akan mengubah cara kerja birokrasi yang silo. Jadi ya Mas ya, kalau kita lihat ya, kalau nanti suatu hari punya kesempatan datang ke IKN, kita akan melihat ruang-ruang kerja pemerintahan Kemenko yang selama ini jarak antara ruang kerja menteri begitu ya, menteri koordinator dengan anak buahnya ini begitu jauh, begitu ya, kita begitu berjarak. Namun di IKN tidak begitu dekat dan kemudian akan terjadi interaksi. Belum lagi di antara satu Kemenko dengan Kemenko lain, gedung-gedung itu saling disambungkan. Ada sebuah ruang bersama. Jadi ada sebuah komunikasi, ada sebuah kerjasama, ada sebuah ngopi bareng nanti yang kemudian akan mempercepat cara-cara kerja birokrasi yang selama ini begitu silo dan menjadi sumbatan kemajuan, kecepatan kemajuan bangsa ini. Jadi betul sekali tadi apa yang disampaikan Pak Yayat Supriyatna bahwa ini adalah sebuah struktur yang membangun culture baru dalam berbirokrasi dan banyak budaya lainnya di Indonesia nanti ke depan. Oke, jadi nantinya kota baru juga diharapkan juga ada kultur-kultur baru yang lebih sehat lagi ya Mbak Prita ya. Lalu ke Pak Yayat, ini kalau tadi Pak Yayat bisa mengatakan ada desain dan juga keunikan IKN dibanding dengan kota baru dari berbagai negara, seperti apa Pak Yayat? Nah, itu tadi Mbak Prita mengatakan reformasi cara bekerja. Reformasi cara bekerja misalnya contoh dalam bentuk desain bangunan. Desain bangunan begini, kalau kita membangun, antara kebutuhan ruang pasti disesuaikan dengan orang di dalam organisasi. Misalnya butuh ruang menteri, ruang dirjen, ruang apa, semua unit organisasi disediakan sehingga tidak efisien bangunan tersebut. Tidak efisien itu apa? Ada sekat bangunan, ada energi, listrik, AC dan sebagainya. Nanti di sana tadi dikatakan akan ada co-working space. Jadi orang datang tanpa ada membutuhkan ruang, dia ruang bekerja bersama. Ini betul-betul untuk Gen Z lah ke depan itu. Jadi desain bangunan mengikuti dinamika generasi ke depan itu. Dinamika generasi yang melek teknologi, dinamis, dan kemudian lebih efisien dalam penggunaan energi. Yang lain yang menarik adalah ini konsepnya forest city. Forest itu artinya apa? Kota yang dibangun menyesuaikan dengan bentang alamnya. Artinya kita akan membuat, ini bayangannya bukan kita bayangannya ya, kira-kira 30% kawasan terbangun, 70% itu masih hutan alami. Nah, yang menarik adalah di IKN itu orang selama ini membayangkan kota itu flat, tapi faktanya kota ini berbukit. Nah, kota yang berbukit itu sangat menarik dari sisi lanskapnya. Nah, di situ akan diusahakan bagaimana implikasi dari kota berbukit itu bisa menahan runoff air. Maka di IKN itu akan banyak embung-embung atau kolam-kolam retensi sebagai untuk objek destinasi wisata, potensi cadangan air, menjadi lanskap ruang baru. Jadi mudah-mudahan kalau yang tinggal di sana mungkin tingkat stresnya tidak sesetres di Jakarta. Oke, baik. Jadi orang keluar kantor bisa bekerja di luar. Apalagi kalau misalnya tanaman-tanaman itu udah semakin tinggi dan semakin sejuk. Apa yang terjadi dengan demikian banyak pohon? Satu, reduksi terhadap suhu udara. Memang orang mengatakan, Pak ini agak 31 atau 33. Tapi ingat,
IKN itu akan sangat terasa sejuk di sore hari ketika angin sepoi, bekerja di luar udara. Ini kalau yang belum pernah pasti membayangkan panas. Tapi ini kan proses pembangunan. Artinya gini, kita masih punya obsesi besar di tengah segala perdebatan, karena yang menarik dari pembangunan IKN ini, hampir semua tenaga kerja itu adalah anak-anak bangsa Indonesia, anak-anak muda, dengan segala inovasi dan kreativitasnya. Oke, baik. Kita bisa bayangkan ini dalam 2 tahun bisa terwujud bangunan seperti ini. Gitu. Baik Pak Yayat, Mbak Prita, ini kita tidak hanya bertiga, tapi juga ada orang asli sana yang juga bekerja sebagai penjual souvenir di rest area IKN. Kita undang bersama-sama, ada Ibu Partini. Halo, selamat siang Ibu Partini. Halo, selamat siang. Gimana Ibu Partini? Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya. Alhamdulillah. Ibu Partini sendiri sudah lama berada di IKN? Ya, saya sedang di rest area, sedang menjaga tenan. Di sini banyak sekali kunjungan masyarakat yang sedang ingin tahu atau menyaksikan seperti apa pembangunan di IKN dan plaza seremoni tentunya yang jadi tujuannya. Oke, Ibu Partini, selama ini IKN berdiri, gimana keuntungannya sejauh ini Ibu Partini? Alhamdulillah, saya warga asli di IKN ya, lahir di IKN, keturunan dari transmigrasi dulu Jawa ya. Alhamdulillah ngikutin IKN, ini ngawal dari awal dengan jual souvenir IKN. Sangat signifikan tuh kenaikan omsetnya semakin kesini semakin tinggi. Apalagi sekarang sudah dibuka umum, ini kan semua turun di rest area. Sangat padat kunjungan ya. Ramai ya Ibu ya? Hampir setiap hari ramai di sana? Iya, hampir setiap hari, apalagi Sabtu Minggu. Baik, Ibu Partini, kita kembali lagi ke Ibu Prita. Ini juga ada Ibu Prita di sini, Mbak Prita. Mbak Prita, ini ada kesaksian dari sektor ekonomi dari para pedagang UMKM yang ada di sana, Mbak Prita. Bagaimana sih Mbak Prita ini caranya pemerintah mendorong sektor swasta nasional maupun asing untuk berinvestasi nanti di IKN ini? Ya, Ibu Partini, saya beberapa kali saya datang ke sana, saya sering beliin souvenir-souvenir yang untuk dibagikan ke orang-orang. Iya, Ibu, makasih Bu. Salam Nusantara. Iya, Bu Partini. Baik, upaya terus dilakukan untuk kemudian menarik investor, karena memang beberapa sumbatan yang menjadi kendala di awal kenapa investor tidak mau masuk ke IKN adalah soal pertanahan sudah diselesaikan. Jadi makanya setelah itu kemudian kita lihat bagaimana investor-investor asing sudah mulai masuk, karena memang bottleneck utama begitu, kendala utama sudah diselesaikan. Jadi kita berharap bahwa ke depan dengan kemudian melihat perekonomian yang juga tumbuh begitu di sana akan kemudian menarik investor. Kalau kita melihat juga contohnya kami melihat data dari Kalimantan Timur ya. Data dari Kalimantan Timur ini perekonomian tumbuh dengan cepat. Di triwulan 1 tahun 2024 mencapai 7,26% year on year. PDB-nya meningkat dengan drastis juga. Ini kan menunjukkan adanya sebuah geliat ekonomi ya. Dan yang paling membahagiakan ya Mas ya, kalau kita bicara dengan banyak anak muda di Kalimantan Timur yang tergabung dalam satu komunitas Gerbang Tara. Anak-anak muda mengawal Nusantara. Nah, di sana ada sebuah narasi yang saya cita-citakan gitu ya. Apa itu Mbak Prita? Dengar seperti seneng banget begitu. Yaitu mereka tidak tertarik lagi untuk pindah ke Jakarta. Wow. Mereka tidak tertarik lagi untuk pindah ke Jakarta. Awalnya mereka bercita-cita setelah kuliah mereka akan pindah ke Jakarta untuk mencari kerja, tapi mereka tidak lagi. Dan mereka membuat sebuah komunitas Gerbang Tara ini untuk sama-sama kita mengawal Nusantara, karena mereka memiliki sebuah mimpi, sebuah visi bahwa daerah mereka akan berkembang. Ini sebuah visi yang ditangkap oleh generasi muda di sana. Nah, tadi saya juga mau menambahkan sedikit dari apa yang disampaikan Pak Yayat tadi ya. Pak Yayat menyampaikan bahwa ada co-working space ya di kantor-kantor pemerintahan di sana. Mas tahu nggak, co-working space yang ada di sana itu lokasinya di sebelah kantor menteri. Bayang, di sebelah ruangan menteri di sana ada co-working space serupa dengan tangga yang bisa dipakai oleh generasi para staf generasi muda dan sebagainya. Yang hal itu tidak kita temukan di kantor-kantor dimanapun ya, benar. Ini. Jadi artinya memang adalah ada sebuah komunikasi, ada sebuah kebersatuan, silo itu terpisahkan antara atasan paling tinggi dengan bawahannya. Lagi-lagi ini sebuah struktur yang berubah culture. Iya, kota masa depan yang dengan kerja aktivitas sangat padat, tapi tetap dikatakan juga dengan selaras dengan kesehatan seperti itu ya Mbak Prita ya?
Oke, kita ke Pak Yayat. Terakhir Pak Yayat, kalau Pak Yayat melihat sebagai IKN ini sebagai penggerak ekonomi di Kalimantan, seperti apa sejauh ini Pak Yayat? Kalau kita sudah bergabung juga dengan Ibu Partini tadi. Ya, pertama dia harus menciptakan hub ekonomi baru. Sebetulnya dalam konsep pengembangan IKN itu tidak sendiri. Ada 3 kota utama, Samarinda, Balikpapan, dan nanti IKN. Nah, sebetulnya saat ini pembangunan ketiga kota ini sinergi pengembangan ketiga kota ini diharapkan jadi pemicu. Jadi artinya masing-masing kota akan saling melengkapi. Nah, diharapkan ini ketika IKN nanti mulai berfungsi, selain sekarang kan ada KIP, nanti ada namanya WP Barat untuk pengembangan wilayah bisnisnya. Jadi kota ini juga harus disempurnakan dengan tambahan-tambahan kegiatan bisnis baru. Seperti kita ketahui sekarang ini sudah hampir 56 triliun investasi yang masuk dan bentuknya beragam. Semakin lengkap IKN di luar kantor-kantor pemerintah dengan fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, fungsi rekreatif, perdagangan dan jasa, itu akan memperkuat daya tarik. Dan yang paling penting adalah prosesnya memang akan bertahap dan mengikut dinamika. Nah, untuk ini saya kira perlu sinergi antara IKN dengan 6 kabupaten di sekitarnya untuk membangun satu aglomerasi. Sinergi pengembangan antar wilayahnya didukung oleh Provinsi Kalimantan Timur dan didukung oleh peran serta dari masyarakat dan investor. Jadi IKN ini bukan hanya kerja 1 atau 2 orang atau kementerian, tapi ini merupakan kerja bersama. Seperti satu iklan mengatakan, kagak ada lo, kagak rame. Oke, kita ke Ibu Partini terakhir. Ibu Partini, harapannya apa? Gimana Bu Partini? Harapan saya, kami warga asli juga seperti yang Bapak ceritakan tadi, Balikpapan, Samarinda, Penajam, untuk selalu dibawa dan diajak, dikasih kesempatan untuk mengawal IKN sampai selama-lamanya ya. Misalnya mengikut sertakan kita dalam pasar-pasar yang akan ada seperti sekarang ini di Istana. Mestinya kami penjual merchandise sudah ada stand di IKN gitu, di istananya. Saat ini ya sampai di rest area. Karena pengunjung ini kalau belum melihat istana, dia belum pede untuk pakai kaos IKN atau pakai merchandise. Oke, baik Ibu Partini. Sudah lihat gitu dia jadi pede dan merasa memiliki, bersyukur ya. Siapa saya Nusantara gitu. Oke, baik Ibu Partini. Seperti itu sih. Oke, baik, terima kasih Bu Partini. Singkat saja mungkin Mbak Prita, kita terakhir ke Mbak Prita. Mbak Prita, ini mungkin bisa Anda katakan singkat saja pembangunan IKN apa bisa menjadikan simbol pemerataan pembangunan di Indonesia? Ya, audionya tidak terdengar Mbak Prita. Maaf, mohon maaf. Sangat, itu IKN adalah sebuah arah baru pembangunan Indonesia ke depan, di mana Indonesia sentris menjadi poros barunya. Terkait dengan tadi permintaan Bu Partini, teman-teman dari OIKN sudah mengumpulkan Ibu untuk tempat bagi teman-teman UMKM maksud saya di sekitaran IKN. Betul. Untuk bisa berjualan di dalam area inti. Jadi tidak usah khawatir, semoga Ibu juga bisa salah satunya terus berkomunikasi saja bersama dengan kami Bu Partini untuk memastikan juga masyarakat lokal di sekitar memiliki kesempatan yang sama untuk kemudian mencari penghidupan dan ekonomi di dalam daerah KIPP IKN inti. Oke, baik, terima kasih banyak Mbak Prita dan juga Pak Yayat dan juga Ibu Partini telah bergabung bersama kami pada siang hari ini tentang IKN, dan kita harapkan Ibu Kota Nusantara ini di masa transisi menuju pemerintahan baru juga semakin maju dan semakin berkembang dan menginspirasi kota-kota lainnya. Terima kasih banyak Bapak Ibu telah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu. Kita ke informasi lain pemirsa, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Suswono mengisi kampanye akhir pekan dengan menikmati semangkuk bakso. Sementara itu cawagup nomor urut 2 Kunwardana menemui rekan sejawatnya dan para alumni SMP 60 Jakarta di kawasan Petojo. Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1, Suswono, mengisi kampanye di akhir pekan dengan makan siang di salah satu UMKM kuliner bakso di Rawamangun, Jakarta Timur. Suswono menyebut kunjungannya ini sekaligus untuk melihat masalah terkait UMKM di Jakarta. Saya yakin ini pasti Cak Kumis ini pasti juga mengawalinya pasti berkali-kali, mungkin juga ada kegagalan-kegagalan yang dia lalui, tetapi jangan menyerah dengan kegagalan itu. Ya seperti Jack Ma ya. Jack Ma itu sukses karena belajar dari kegagalan orang.
Cawagup Jakarta nomor urut 2, Kunwardana, menemui rekan sejawatnya dan para alumni SMP 60 Jakarta di kawasan Petojo, Jakarta Pusat. Untuk menyampaikan visi misi dan program unggulannya bersama Dharma Pongrekung. Interaksi, saya juga sudah menyampaikan program unggulan kami yang mengenai internet gratis untuk para warga, di mana hal ini tentunya bisa meningkatkan kesejahteraan bagi mereka. Sementara itu, pasangan calon nomor urut 3, Pramono Rano, menyapa warga Jakarta di Indoor Velodrome Jakarta. Di hadapan pendukungnya, Pramono Rano optimis bisa menang 1 putaran. Relawan ini mempunyai andil yang luar biasa. Saya berterima kasih untuk itu dan saya merasa sangat terbantu dengan kehadiran relawan pada pagi hari ini. Sebenarnya ini juga test case bagi saya pribadi. Apakah mereka datang? Kan biasanya kalau menghadirkan orang lebih dari 1.000 kan pasti pakai mobilisasi. Ini betul-betul hadir dan sampai pulang pun, sampai selesai pun mereka tetap duduk. Kampanye Cagup-Cawagup Jakarta telah berjalan selama 2 pekan. Selanjutnya, kandidat pemimpin Jakarta bersiap untuk menghadapi debat kedua pada tanggal 27 Oktober mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Jokowi bernostalgia ke sekolah masa kecilnya di SDN Tirtoyoso 111 Solo. Di tempat ini Presiden menyempatkan berbagi sembako dan juga amplop dengan warga setempat. Menjelang akhir masa jabatannya, Presiden Joko Widodo mengunjungi sekolah masa kecilnya di SDN Tirtoyoso 111 Solo Sabtu pagi. Kedatangan Presiden Jokowi disambut antusias oleh para guru, siswa, dan tak terkecuali warga sekitar sekolah. Pada kesempatan tersebut, Jokowi sempat menengok ke dalam kelas sewaktu dirinya belajar di sekolah ini. Tak berapa lama, Presiden meninggalkan sekolah dan menghampiri warga yang menunggu di sekitar kawasan sekolah. Presiden nampak membagikan amplop dan paket sembako langsung kepada warga. Salah satu warga Solo yang mendapat sembako mengaku senang dan segera akan dimanfaatkan. Pak Jokowi senang lah. senang ya? Ya senang, sangat senang Pak Jokowi kesini. Pak Jokowi sukses selalu. Usai mengunjungi SDN Tirtoyoso 111 Solo, Presiden Joko Widodo melanjutkan kunjungannya ke SMPN 1 Solo dan SMAN 6 Solo yang juga merupakan sekolahnya dulu. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Ya, kembali di iNews Siang pemirsa, pantang menyerah dalam berusaha menjadi salah satu kunci kesuksesan. Seperti informasi berikut ini, pemirsa, berkat tekad kuat dan juga ketekunan budidaya ayam petelur, warga di Sumba Timur, NTT hingga berhasil meraih keuntungan puluhan juta rupiah. Masyarakat Desa Petawang yang sebagian besar adalah petani lahan kering dan sawah sangat terbantu dengan hadirnya program tekad transformasi ekonomi kampung terpadu. Bantuan dana dan dampingan diberikan kepada kelompok penerima bantuan KPB, Demplot kelompok ayam petelur yang berhasil meningkatkan perekonomian anggota dan pemenuhan gizi bahkan hingga keluar desa. Kalau secara ekonomi itu kami dapat membantu perekonomian kami dari hasil ayam petelur ini mungkin 200 sampai 300 ribu per bulan. Keberhasilan budidaya ayam petelur di Desa Petawang bersama tenaga pendamping bahu-membahu mengembangkan kelompok usaha. Hingga September tahun ini, kelompok berhasil menjual telur dengan total pendapatan Rp91.631.000. Pendapatan ini cukup menutup biaya operasional seperti pakan, obat-obatan, dan insentif anggota dengan keuntungan bersih mencapai Rp19.517.000. Dengan hadirnya program tekad di Desa Petawang, sesungguhnya ini sungguh sangat amat berdampak secara ekonomi bagi masyarakat. Mereka bisa mendapatkan income per bulan yang paling minimal itu 250.000 ya. Itu yang membuat kami tim tekad itu sangat bangga dengan beberapa hal dari masyarakat sendiri, dua kelompok ini maupun juga dari pemerintah desa sendiri dengan memberikan dukungan yang sangat konkret. Keberhasilan kelompok Demplot ayam petelur Petawang diapresiasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kemendes PDTT sebagai Demplot terbaik pertama yang tersebar di 25 kabupaten di 9 provinsi. Dengan harapan terus dipertahankan, ditingkatkan, dan menjadi contoh baik bagi desa wilayah binaan lainnya.
Dari Sumba Timur NTT, tim iNews melaporkan. Pemirsa, kalau biasanya polisi ditemani anjing K9 saat patroli, berbeda di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, di mana viral di media sosial seorang polisi dari Polsek Cijeruk yang berdinas ditemani seekor kucing Oyen. Dan tidak hanya itu, si Oyen juga mengikuti kegiatan polisi tersebut saat sholat dan juga mengaji bersama narapidana. Dan informasi yang akan hadir sekaligus menutup Aju Siang hari ini, cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_iNews. Saya Aulia Wardani pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Menginformasikan untuk situasi arus lalu lintas sepanjang Jalan Raya Bogor Sukabumi sampai dengan saat ini terpantau sangat lancar. Bagi teman-teman yang akan melewati jalur ini agar selalu berhati-hati di sepanjang perjalanan. Bribka Yunas Yahya, anggota Polsek Cijeruk, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menjadi buah bibir masyarakat sejak video patroli dengan seekor kucing Oyen viral di media sosial. Si Oyen, begitulah namanya. Tidak hanya setia menemani Bribka Yunas berpatroli, tetapi juga mendampingi saat ia mengaji dan salat berjamaah di dalam tahanan bersama narapidana. Pertemuan antara Bribka Yunas dan kucing Oyen terjadi dengan tidak sengaja. Si Oyen kecil ditemukan kedinginan di depan kantor Polsek Cijeruk. Karena iba, Bribka Yunas kemudian membawa kucing kecil ini, memberinya susu, dan menyediakan tempat hangat. Semakin hari, Oyen si kucing semakin tumbuh sehat dan setia menemani Bribka Yunas dalam kegiatannya sehari-hari. Awal mula saya bertemu Oyen pada tanggal 1 Mei 2024 di Tampam. Berawal dari keresahan, saya sering menangani kecelakaan yang dialami oleh anak muda. Harapan saya agar kita semua, khususnya anak-anak muda, berkendara lebih hati-hati dan memakai perlengkapan safety. Teman adanya hewan peliharaan yang imut-imut seperti kucing, anjing, panda, dan lain-lain. Dikarenakan itu, maka polisi sudah mencoba hal-hal tren baru supaya masyarakat tetap tertarik kepada polisi lagi dan lebih berbaur kepada masyarakat lagi. Kini si Oyen sudah berusia 5 bulan. Kucing ini selalu berada di Polsek Cijeruk dan menjadi kesayangan tidak hanya personil polisi di sana, tetapi juga warga sekitar dan tentu saja netizen se-Indonesia. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan.